fibrosnya berarti menyempit, jadikan jaringan apa namanya, jaringan lemak, jadikan kelenjar. Jadi jangan coba-coba untuk megang payudaranya ibu-ibu yang menyusui. Beda. Kalau yang ini jaringannya kan banyak, itu akan lebih solid. Kalau yang ini kalau dipegang nanti malah muncrat karena banyak air susunya. Beda ya, gitu. Tapi itu. Makanya itu. Jadi intinya adalah semua manusia itu sama. Kemudian nanti dia akan mengalami proses hiperplasia fisiologis ini dengan cara memperbanyak fungsinya, sehingga perempuan-perempuan yang wanita ini mau punya anak ya harus mau menyusui deh, karena memang disetting terusnya membesar, payudaranya membesar. Ini hak untuk anaknya. Jangan sosokan habis menyusui nggak mau, habis melahirkan menyusui. Kenapa deh? Karena habis menyusui biasanya payudaranya akan turun. Karena selain awalnya bengkak ya, bengkaknya ini lama-lama kan hilang. Akhirnya kemudian karena ketahanan sama anaknya akhirnya jadi lebih lembek, melebar gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang perempuan nggak mau karena itu. Tapi nanti jadi betul lagi gitu. Karena tadi ya ada hiperplasia fisiologis. Perempuan bisa dikurangi. Kan seperti anak muda bisa. Benar ya, sudah. Ini bisa terjadi pada penyembuhan luka juga. Bisa terjadi pada kompensatori, berarti ada misalnya ada kerusakan di epal, diambil, maka sisa jaringannya itu akan kompensasi. Sama nih ya, kalau kalian ada benjolan di tiroid, kan juga itu fokus kalau harus kiri. Ketika satu fokus diambil, itu sebenarnya nggak masalah. Selama fokus kanannya masih berfungsi normal. Sama juga ginjal ada dua ya, makanya ginjal bisa dijual, tapi jantung nggak bisa dijual. Kalau jantung kan satu, kalau jantung dijual berarti pasti sudah pasti mati. Tapi ginjal bisa, ginjalnya harus menjar. Jadi teman-teman nanti kalau ingin nyalek kejar bisa untuk apa nih? Ginjalnya digantikan. Saya ginjal lagi ya, mata bisa retina digantikan. Terus kalau jantung bisa mahal, tapi kalian harus 14 kan nggak bayar lagi. Jadi manusia itu mahal ya teman-teman. Jangan sampai membuang namanya. Jangan sampai terlalu bersedih hati karena apa nggak lulus atau karena kurang apa jodoh atau pasangan penak ya sebenarnya jangan sedih karena kalian sendiri kita kaya semua. Hiperplasia patologis ya, patologis biasanya terjadi karena ketidakseimbangan hormonal. Ini yang susah nih. Karena pada wanita perempuan itu musuh utamanya bukan wanita ya. Perempuan itu musuh utamanya bukan laki-laki tunggal. Itu banyak kalau saya pikir. Jadi musuh utama adalah hormon kalian itu sebenarnya. Jadi kalau ada laki yang gembelang, selingkuh hamil ini nggak usah pikir, tinggalin aja. Kalau kalian pikirin, nanti hormonnya nggak stabil, akhirnya jadi penyakitnya banyak. Banyak kasus ya. Tapi teman-teman pernah dengar ya? Saya itu pernah dapat pasien, saya dapat kontak dari mahasiswa saya dan kebetulan mahasiswanya itu juga asisten PA. Terus saya konsultasi, ada apa deh? Ini kemarin yang meriksa dokter proses section saya ya. Proses section itu pemeriksaan ovarium, durasi operasi untuk mengetahui ganas tidak. Kalau ganas berarti tidak ada semuanya. Nah ketika itu dia terkapan deh dikirim WA-nya, lihat ternyata ya ini ganas. Ganas kelihatannya jenisnya dister minuman, kelihatannya terbuka. Ganas gitu. Oh iya coba. Terus gimana ya itu ya kalau menurut saya ya kalau ganas seperti itu beda dari dua-duanya ya. Artinya kelihatannya kan apa penyakit dua-duanya atau tidak karena ternyata dia sudah menempel di usus juga. Jadi ketika operasi sudah menempel di usus ya. Intinya berarti umur sekalian ya atau 5 katanya. Terus beberapa tahun kemudian lulus apa istilahnya kita lulus kan sekarang koas. Terus beberapa tahun setelah itu ada kabar dari temannya sudah mengabarkan ternyata beliau yang tadi itu sudah meninggal dunia. Ya hati-hati, teman-teman harus hati-hati. Satu adalah itu ovarium. Yang kedua tiroid. Ketika saya dapat kasus ya, saya dapat di kiriman dari teman-teman itu tiroid perempuan usianya 20 sampai 30 tahun itu kebanyakannya ganas. Walaupun dikirim dengan keluarnya tidak ganas. Hati-hati ya kalau ada misalnya tiroid perempuan aman, kemungkinan ganas. Kalau laki-laki kan nggak tahu ya, beruntung laki-laki agak beruntung ya.
nggak pernah ada yang muda-muda itu. Tiroid juga nggak ada, ovarin lagi ada ya, tapi nggak ada ovarin. Seringnya malah yang muda-muda adalah torsio testis. Habis main bola, tiba-tiba sakitan gitu ya, sakitan, tahan-tahan, sesuatu kuat gitu. Mungkin ada temennya, ada ceweknya di situ, pura-pura kuat, akhirnya kaki-kakinya sudah hitam, sudah nggak berfungsi lagi, dan harus diambil. Jadi kalau ada misalnya ada sakit di skrotumnya nih, nanti bawah di jangan bisa kalau masih beberapa jam bisa dikembalikan, bisa baik lagi, dan kemudian setelah dikembalikan di operasi biar tidak mundur lagi gitu ya. Tapi laki-laki jauh lebih pendidik dibanding perempuan. Terus kemarin juga waktu saya ambil residensi itu ada perempuan juga nih, laki-laki cuma perempuan ya, hubungannya pasti dengan hormon. Jadi dia hamil, waktu hamil itu di USG payudaranya ada benjolan kecil gitu. Awalnya kecil ya, kemudian karena nggak mungkin dioperasi, walaupun sudah curiga ganas, kemudian baru dilakukan AJH setelah AJH-nya sebelum lahiran ini, sebelum lahiran maka dilakukan AJH dulu. Ketika dilakukan AJH atau 9 bulan halus ternyata ganas. Padahal dia residen anak, residen anak berarti umur kira-kira 29-an ya. Residen anak, kemudian ketika saya tanya, ternyata kakaknya juga sama-sama residen sama dokter, sudah meninggal usia 28 tahun dengan kanker payudara. Ya nanti ya, perempuan kalau ada riwayat keluarga kanker payudara, hati-hati. Mending itu jejaknya Angelina Jolie. Angelina Jolie tahu bibitnya kan kena BRCA positif ya, mutasi BRCA itu. Maka Angelina Jolie dengan legowo ya, mengoperasi payudaranya, sehingga nggak lagi kena ya payudara, dan payudara lebih bagus ya, karena bisa bentuk-bentuk kesukaan hatinya. Ya. Kalau kan karena tumor nggak mau dibentuk nih. Kalau misalnya kena tumor payudara, kan diambil dulu. Itu nggak mungkin dibuat payudara nggak boleh, karena itu risiko terjadinya rekurensi. Tapi kalau belum diambil dulu, diganti harus dengan keinginan dia atau keinginan suaminya. Keinginan yang kurang lebih sedang besar. Jadi gambarannya tadi ya, baik lagi hiperplasia itu penambahan dari jumlahnya menjadi bertambah banyak, ukurannya juga bertambah besar. Jadi kalau hiperplasia itu biasanya dia tidak mau nambah jumlah saja, tetapi juga nambah ukuran. Tapi kalau hipertrofi itu nambah ukuran saja. Terus bagaimana caranya kita membedakan apakah ini kelainannya hiperplasia atau kelainan suatu keganasan? Jadi kalau hiperplasia itu patologis itu, misalnya ada keluhan hiperminas, ya, mainnya nggak teratur, memanjang, banyak itu, apakah ini suatu proses patologis karena ketegangan hormonal, ataukah ini suatu proses yang plasma? Salah satu caranya adalah dengan diterapi dulu dengan hormonnya. Kalau hormonnya sudah terapi dan bagus, hasilnya stabil, kemudian keluhan yang baik, berarti suatu proses hiperplasia patologis. Dia bisa reversible. Tetapi dengan hormon yang sudah diamankan dengan baik, ternyata masih pertimbangan suatu keganasan. Nanti dilakukan proses namanya kuretase ya. Dikuret dilihat apakah benar-benar ini suatu gangguan hormonal atau malah suatu proses keganasan. Nanti perempuan itu musuhnya adalah hormon. Jadi kalau cowok nomor berapa harus pikirkan, bikin pusing atau apa ya. Kalau hormon harus pikirkan ya. Yang atrofi tadi ya, atrofi karena biasanya terjadi karena tidak digunakan. Gangguan saraf, stroke misalnya, suplai darah hilang, misalnya ada sumbatan di arteri atau putus arterinya, kemudian ada hormon pertumbuhannya berkurang, ada terjadi kelainan hormonal atau kelainan genetik kongenital, kemudian malnutrisi atau kurang nutrisi atau pada proses penuaan. Proses penuaan juga biasanya orang-orangnya itu akan kurus. Oke, mekanisme pertama dari terjadi atrofi yang pertama adalah penurunan fungsi sekresi protein, kemudian degradasi proteinnya sudah meningkat, kemudian terjadi proses autofagi. Autofagi ini adalah proses memakan diri sendiri. Jadi pada dasarnya manusia ini adalah suatu makhluk yang kanibal. Jadi teman-teman tuh punya gen untuk kanibalisme ada, karena di sel kalian pun melakukan hal sama. Misalnya kalian yang perempuan ya, terakhir hidupnya diet ya, long fasting gitu, 3 hari nggak makan nggak minum ya, minum harus minum ya, 3 hari nggak makan gitu ya.
maka si sel itu akan melakukan proses namanya autofagi. Dia akan makan dirinya sendiri untuk tetap bisa hidup. Ini sama ya, sama kayak kanibal. Kalau kanibalisme yang makan karena apa namanya? Makan karena pengen ya enggak ya, beda ya. Jadi pada dasarnya manusia punya gen itu, tetapi itu hanya muncul ketika dalam kondisi yang sangat besar. Jadi kalau ada orang yang dia makan orang berarti bukan teman makan teman itu berarti bukan fisiologis. Ya, ini gambaran atrofi otak ini. Ini yang orang muda, manusia muda ini manusia yang sudah tua. Ada job juga dulu masa ada job yang kalau dipikir itu benar ya. Jadi ada penelitian itu membutuhkan otak manusia. Kemudian ditawarkan otak dari empat negara. 1 Indonesia, 2 Jepang, 3 Korea, 4 Amerika. Yang paling mahal kan? Indonesia kenapa? Karena nggak pernah pakai, benar gitu ya. Nanti kalau otaknya Jepang kan nyusul kayak gini ya, kan dipakai terus. Kalau otaknya Eropa juga, Eropa itu dia lebih suka bekerja walaupun kadang-kadang senang-senang. Kalau Amerika itu kadang dia suka senang-senang, gambarnya kurang seperti perang gitu ya. Nah, kalau orang Indonesia itu tidak akan pakai. Jadi kalau mau dibongkar cantik, makanya mahal. Kalau dia jelek, ribut itu jelek. Kalau cantik seperti ini mahal. Makanya kenapa orang Indonesia itu lebih mahal? Karena masih bagus. Ini contohnya atrofi ya. Ini otot kalau dulu nih wanita. Ini ototnya sabut ototnya, intinya di tepi-tepinya. Ini ukuran normalnya ini normalnya. Ini adalah sel-sel yang mengalami atrofi. Biasanya atrofi di dalamnya ada sel-sel padat. Ini metaplasia tadi ya. Nah intinya adalah metaplasia ini perubahan untuk menyesuaikan fungsinya yang terakhir. Dengan replasi nggak bisa, dengan atrofi nggak bisa, dengan atrofi nggak bisa, nanti akan berubah bentuk dan fungsinya. Mudah-mudahan masih tetap bisa hidup. Tapi hati-hati, jika sedang mengalami metaplasia, dia sangat mudah sekali jatuh ke kondisi neoplasma. Jadi kalau misalnya di bulan kalian ya, yang laki-laki yang merokok itu, kan malah jadi metaplasia dari bulan yang kolumner menjadi yang squamous. Itu menjadi metaplasia. Kalau sudah metaplasia seperti itu tetap merokok, lama-lama menjadi displasia, lama-lama menjadi keganasan. Kalau yang perempuan yang suka mikirin cowok-cowok yang gak jelas itu, biasanya terjadi proses seringnya perempuan itu sering jangan stres ya. Akhirnya terjadi refleks dari gaster ke atas ya. Akhirnya epitel esophagus yang harusnya squamous dia akan berubah menjadi epitel kolumner karena dikasih asam terus. Lama-lama kalau terus dipikirkan cowoknya itu stres terus, akhirnya jadilah suatu proses displasia dan keganasan yang jenisnya adenokarsinoma. Dan tadi perempuan itu nggak bisa pikir baru. Cowok itu banyak ya kali, cowok 1 dan cewek 2 ya. Kebanyakan cowoknya. Itu harus dipikirkan. Tadi contohnya sudah ya. Oh ini yang masih minimal nih. Secara mesinkan berupa patologis, misalnya terjadi jaringan tulang pada jaringan lunak karena proses injury. Jadi kalau kita pukulin terus, tangan kita pukulin terus, lama-lama bisa terbentuk jaringan kalsifikasi, lama-lama bisa terjadi pembentukan tulang di daerah yang kita lukai. Mungkin teman-teman di sini yang laki-laki atau perempuan suka Naruto ada ya? Sekarang betul sekarang. Kalau Naruto dulu itu kan ada cerita di mana Orochimaru itu nyari tempat buat wadah dia. Selanjutnya sebelum Sasuke itu kan ada satu orang yang bagus tuh, yang kekuatannya itu dia bisa mengeluarkan tulang-tulang itu. Ya itu lah, yang berkuat itu, nggak bisa dikalahkan. Dan akhirnya dia kalah karena apa? Kalahnya karena penyakit tulang. Kalau di kehidupan nyata namanya osteosarkom. Jadi karena dia punya kemampuan untuk tulangnya banyak gitu, berlebihan, akhirnya jadi ganas. Nggak bisa dipakai oleh Orochimaru, makanya pindah ke Sasuke. Sama kayak gini. Jadi kalau teman-teman pengen keluar tulangnya bisa, silakan lurus. Terus lama-lama nanti akan timbul tulangnya bisa.
bagus. Jadi tadi ini jaringan apa deh? Tulang, tapi lepasnya di subkutis karena sering terjadi trauma gitu. Jadi metaplasia oseus pada jaringan payudara ini nyung, kok bisa ya payudara seperti ini? Nah ini salahnya siapa ya? Tahu ini. Kalau tangan itu bisa ya, tinju itu kan mukul tangan ya, kalau payudara kemudian terjadi metaplasia oseus itu perlu dicurigai. Berarti kemungkinan terjadi KDRT. Oke, kematian sel tadi ya. Kenapa hanya dibahas dalam nekrosis dan apoptosis? Karena ini seperti hitam dan putih. Ini baik, ini hitam. Oh, ini baik, ini jahat. Karena nekrosis itu pasti patologis. Kalau apoptosis bisa fisiologis, bisa patologis. Seringnya fisiologis. Yang ini biasanya melibatkan banyak sel, kelompokan sel. Yang ini selnya individual. Ini ambulan. Sakar PDW maksudnya terserah tidak terprogram. Waktu maju aja. Yang ini dia diprogram sejak lama. Jadi ini versi yang pintar, ini versi yang modal nekat ya. Bonek. Ini model yang smart. Ya, makanya kenapa hanya juga ini? Harusnya banyak nih, ada tadi ya. Ada pirotosis, ferrotosis, kemudian nekrotosis, onkosis, banyak. Matian sel banyak. Oke. Bedanya lagi tadi ya sudah. Kemudian kalau yang nekrosis itu tanda khasnya adalah terjadi runtuh sel. Karena runtuh sel maka semua organnya keluar, belek kotor dia berantakan, maka banyak sel-sel radang yang terlibat. Tapi kalau si apoptosis kalau dia direncanakan, nanti kalau saya meninggal, saya sudah menyiapkan kuburannya dulu, saya sudah menyiapkan petinya, saya sudah menyiapkan wangi-wangiannya. Jadi kalau meninggal tinggal masuk peti, tutup, selesai. Kalau yang indah, dia mau meninggal dia gebar-gebar, nusuk potong tangannya lempar ke sana, potong anu lempar ke situ, akhirnya polisi datang semua. Ini orang ngapain ya? Seperti itu begini. Kemudian biasanya kalau yang ini nanti dia kan mengalami fragmentasi nih, bagian pecah ini. Dia fragmentasi, tapi masih utuh. Belum masih utuh, dan nanti akan dimakan oleh makrofag. Sehingga ini bersih, nggak ada sisanya. Nanti semuanya akan masuk ke makrofag, degradasi, kemudian hilang. Tetapi kalau ini masih ada sisanya. Oke, ini tadi ya, lengkap, ukuran, terusnya masih ada sisanya ini fragmentasi, dan itu masih tetap ya, yang dalam komponen gadis tadi ya, nanti ada tindakannya. Oke, ini yang penting patologis ini seringnya fisiologis. Oke, ini penyebabnya ada laporan skin, kimia, infeksi, reaksi imun, genetik ya, semua bisa ya. Ini gambaran misalnya ketika prostat reversibel. Intinya teman-teman bayangin aja nih, sel itu kayak kalian, jantung itu sebagai mitokondria, otak kalian sebagai inti, sama kulit kalian sebagai membran. Jadi kalau misalnya masih ada otaknya, masih ada jantungnya, kulitnya masih ada, matanya hilang satu, nggak apa-apa. Hidungnya hilang satu masih hidup, telinganya hilang masih hidup. Itu namanya reversibel. Tetapi kalau 3 organ tadi sudah mati, otak nggak ada, nggak mungkin ya. Itu orang Indonesia kita nggak ada otak, tetap pasti bisa hidup. Tapi kalau yang benar itu kalau nggak ada otak, maka orang itu dianggap sebagai mati. Karena definisi mati adalah apa nih? Definisi mati adalah kematian batang otak. Kalau dulu kan itu jantung ya. Ya, kalau mitokondria itu jantung. Kalau jantungnya sudah nggak berdenyut, maka dianggap itu sudah mengalami kematian. Itu dulu. Tapi sekarang paling banyak mata-mata itu ya. Jadi sangat mungkin pasiennya itu jantungnya berdebar tapi nggak nafas, tapi hampir nggak mungkin pasien nafas jantungnya nggak berdebar, nggak mungkin. Sehingga kalau nggak ada jantungnya pasti dia mati. Atau kulit, misalnya manusia nggak ada kulitnya nih, kulitnya adalah lubang-lubang kanan kiri itu pasti orang itu akan meninggal. Muka bakar derajat berapa itu? Kalau kulitnya ada hilang, maka bisa dipastikan dia akan meninggal. Prinsipnya itu. Jadi kalau 3 organ tadi masih ada, masih bisa selamat, maka sifatnya adalah reversibel. Tadi ya. Tapi kalau sudah tidak ada, maka dia akan irreversibel. Nah, jadi ya. Tidak ada koreksi, biasanya mengalami nekrosis atau difusi itu. Ya, ini gambarannya ini. Mitokondrianya rusak, kemudian intinya rusak, kemudian discontinue membran. Intinya itu. Kalau sudah ada kerusakan di 3 itu sifatnya irreversibel. Ini contohnya deh yang teman-teman lihat, ini gambaran tubuh ginjal.
Kalau yang cantik-cantik ini biasanya tulis distal. Kalau proksimal batasnya lebih tegas. Jadi satu sel ini ya, ini inti yang buat ini. Kemudian yang merah-merah ini kita sitoplasmanya. Bentuknya kotak ini. Yang satu sel. Kalau apa namanya? Kalau peneliti-peneliti itu biasanya menganggap sel ini intinya saja di dalam sel. Terus ini jadi kelihatan ya, kotak ya, kotak. Yang merah ini sitoplasmanya, yang bulat-bulat ini intinya. Ini fase reversible karena masih ada intinya, membrannya masih utuh. Dan maksudnya ini irreversible karena sudah tidak ada intinya. Intinya sudah menghilang, membrannya sudah nggak karuan, bentuknya nggak jelas dia. Jadi sudah pecah, intinya nggak ada. Ini pasti irreversible. Oke, ini gambaran intinya sel tadi ya. Misal normal intinya seperti ini, walaupun ini nggak normal ya. Kalau gambaran hepat seperti ini, berarti ini ada pelemahannya. Ini generasi lemak. Ini kayak itu pernah keruh generasi berlebih. Tapi ada intinya nih, intinya kalau generasi kan masih reversible ya. Ini intinya, ini mana intinya? Ya. Inti yang mana intinya? Ini sitoplasmanya. Ya. Nah, kalau sel sudah mulai mati, maka intinya ini akan berubah. Dia akan menggumpal. Awalnya terbuka ini menjadi gelap-gelap. Setelah gelap, dia akan pecah, terfragmentasi, pecah-pecah. Kemudian setelah pecah, dia akan menghilang. Ini nggak ada intinya, namanya karyolysis. Ini bisa dilihat di mikroskop, cuma sangat sulit kadang-kadang. Apalagi tahap ini, tahap notet ini mirip sekali dengan tahap mitosis. Ketika sel mau membelah, maka akan terjadi pengembangan kromatin, kondensasi intinya juga. Persis seperti ini, gambarnya seperti ini, dan kemudian sel limfosit itu kalau nempel di epitel, persis seperti ini gambarnya. Sehingga sulit dibedakan apakah ini inti mitosis, ini suatu proses mau mitosis atau malah hanya suatu wadah. Karyoreksis ini juga mirip dengan fase-fase telomerase pada pembelahan. Yang membelah itu yang pisah kutub itu. Kadang-kadang dia mirip dengan mitosis, ini agak sulit dibedakan. Yang kalau yang ini bisa kelihatan mitosis. Jadi kalau melihat mitosis, kita lihat saja intinya nggak ada, mungkin dia suatu sel yang mengalami nekrosis. Oke, kemudian macam-macam nekrosis, ada nekrosis koagulatif, itu pada penyebabnya adalah kekurangan pembuluh darah, infak pada organ-organ yang padat, kecuali otak. Kalau otak itu tidak pernah sifatnya koagulatif, dia sifatnya leukofaktif. Kemudian tanda khasnya nekrosis koagulatif adalah walaupun dia mati, struktur normal jaringannya itu masih dipertahankan. Jadi kita masih bisa mengenali, oh ini organ ini, oh ini jaringan ini. Itu, dua itu deh. Misalnya ini, ginjal ya. Ini adalah glomerulus, ini tubulus. Tubulus yang relatif normal ada intinya, kemudian ini sitoplasmanya. Kalau ini tubulus yang sudah nekrosis, mati, tidak ada intinya lagi, kosong ya, yang bulat-bulat ini nggak ada, ini nggak ada semua. Tetapi kita masih kenal, oh itu tubulus. Kenapa? Karena bentuknya masih mirip dengan yang ini, masih dipertahankan. Itu yang disebut sebagai nekrosis koagulatif dan disebabkan oleh karena kekurangan darah misalnya. Kalau leukofaktif, dia mencair, sehingga struktur normalnya tidak kelihatan. Ini terjadi pada semua penyakit nekrosis yang disebabkan oleh bakteri, infeksi, atau kalau misalnya disebabkan oleh pembuluh darah, kurangnya infak pembuluh darah, itu hanya terjadi pada otak. Kalau otak sifatnya leukofaktif, yang penyebabnya nggak tahu, cuma ditanyakan ya, kenapa pada otak leukofaktif, pada yang lainnya. Itu pertanyaan yang bagus, pasti ada jawabannya. Cuma saya juga nggak tahu ya, harus saya tahu dulu. Ini otak stroke, dia tipenya leukofaktif, bukan koagulatif. Gambarnya ini otak yang relatif masih hidup ya. Ini ada apa namanya? Otak itu ada sel astrositnya, ada sel astrosit oligodendrogia, kemudian sel-sel saraf-sarafnya. Yang ini yang mati, dan yang ada intinya itu bukan otak ya, ini adalah makrofag yang memakan debris-debris otak yang mati tadi. Jadi intinya mencair, menghilang, jadi bolong ya. Ini yang masih batas-batas yang masih hidup, sekarang setengah mati. Oke, masih batas. Oke.
nekrosis ganglionosa ini kombinasi antara koagulatif penurunan aliran darah tetapi ketembangan infeksi, sehingga gambarannya ada leukopaktif sebenarnya. Tapi condong ke leukopaktif. Oke, kalau nekrosis kaseosa ini pada infeksi biasanya tuberkulosis di Indonesia, walaupun pada infeksi yang lain bisa. Misalnya pada infeksi jamur itu juga bisa ketemu gambaran kaseosa. Gambaran khasnya adalah pada makroskopisnya ketika dibelah tampak gambaran seperti perkejuan. Itu benar ya, teman-teman. Ada ya di TPA itu ada di praktikum paru ya. Itu ada paru yang dikira itu garasan, dikirim potong satu lobusnya, setelah dikirim ke PA ternyata suatu TB. Dan ketika dibelah memang kelihatan gambaran seperti perkejuan. Cuma itu saya ambil tahun berapa ya? 2019 ya. Sekarang itu sudah agak hilang gambarannya. Oke, ini seperti ini gambarnya keju-keju ini. Keju di dalam paknya juga paru ya. Keju-keju seperti ini. Kemudian nanti gambaran mikroskopisnya akan seperti ini. Ini perkejuannya, kasiosanya, kemudian sel raksasanya, sel jatianakannya, dan di sekitar sini ada osteositnya. Nekrosis lemak ini biasanya terjadi pada organ-organ yang menghasilkan enzim yang internal lemak, biasanya pankreas ya. Kalau ada pankreatitis, peradangan pankreas, enzimnya keluar, padahal di pankreas itu duluannya ada lemak. Di bagian bawah pankreas itu adalah usus diliputi lemak. Sehingga kalau enzim fase keluar di situ, maka dia akan mencerna lemak yang ada di sekitarnya. Akan terjadi reaksi penyabunan, saponifikasi lemak. Ini saya juga pernah dapat dari pasien itu dikirim gambaran reaksi saponifikasi. Jadi dari bentuk bedanya sudah tahu, oh ini penyabunan. Berarti kemungkinan banyak di pankreas. Setelah dilihat jadi gambaran seperti ini, masih seperti ini. Ketika kita potong, kita lihat di mikroskop, gambarannya adalah sel-sel lemak nekrosis dimakan makrofag. Ini, oh ini seperti ini gambarnya. Ini sel-sel lemak, ini masih hidup ya, lama hidup masih ada intinya. Kemudian yang ini adalah sel-sel radangnya. Jadi sel radang ini makan isi lemak ini. Makrofag ini makan isi lemak ini. Namanya reaksi penyabunan. Nekrosis lipinoid biasanya terjadi pada pembuluh darah kecil, melibatkan proses antibodi, sehingga nanti gambarannya seperti ini. Onion itu ya, nanti gambaran seperti berlapis-lapis, merah-merah apa berlapis-lapis. Harusnya ini lapisan muscularis. Ini intima, tunica media, dan muscularis. Kemudian belakangnya ada selosa. Yang mengalami nekrosis biasanya bagian medianya. Deteksi nekrosis ya. Kenapa kita mempelajari nekrosis? Karena ternyata itu penting nih, penting untuk bisa mempelajari, untuk bisa memahami penyakit atau kelainan yang ada di organ tanpa harus melakukan proses otopsi. Jadi kalau kita misalnya mencurigai ada serangan jantung, ada infark jantung, kita nggak perlu ambil jantungnya, kemudian kita lihat di luar, kemudian kita balikin, nggak perlu. Jadi kita cukup bisa memeriksa kadar-kadar yang bisa menggambarkan kematian di sel-sel jantungnya. Misalnya kreatin kinase dan troponin. Cuma kreatin kinase ini selain oleh sel otot jantung, dia juga dihasilkan oleh otot serang lintang. Jadi hati-hati pada orang yang bekerja keras, kuli, atlet itu sangat mungkin kreatin kinase gejala akan meningkat. Sehingga yang paling bagus adalah troponin. Sama di tutus biliaris misalnya kuning itu, yang kuning, kita nggak perlu mengambil heparnya, kemudian kita potong, kita tidak perlu. Kita cuma lihat dulu dari alkain fosfatasnya meningkat atau tidak. Kemudian kita lihat juga dari gambaran fungsi hepar. Kita lihat dari gabungan transaminase, bisa SGOT, bisa SGPT. Dengan melihat kondisi itu, kita dapat prediksi kalau SGOT-nya naik, SGPT-nya naik, berarti kemungkinan ada kerusakan di sel hepar. Tidak perlu kita melakukan biopsi. Di ginjal sama, di ginjal kita lihat pemeriksaan ginjal, apakah ada splinter di urinnya, apakah kreatinnya naik, kita bisa prediksi kemungkinan banyak kerusakan di ginjalnya. Oke, kemudian mekanisme injury itu ya, jadi kalau sel itu mulai kerusakan, itu dia bisa melibatkan jalur ini, dan biasanya bareng-bareng semuanya kena. Pertama adalah depresi, jadi berkurangnya ATP. ATP itu adalah fungsinya untuk energi, sehingga kalau nggak ada energi pasti semua fungsi akan turun. Yang kedua, disfungsi dan kerusakan mitokondria. Dan mitokondria
mitokondria itu tempat memproduksi ATP. Jadi kalau ATP-nya kurang, mitokondrianya melemah, maka baik lagi. Hasilnya juga akhirnya menurunkan produksi ATP. Karena nggak ada energi deh, jadi kalsium yang harusnya dibuang keluar karena nggak punya daya untuk membuang, akhirnya terjadi pengumpulan kalsium di dalam sel. Padahal ketika kalsium ada di dalam sel, maka dia akan mengaktifkan enzim-enzim yang bisa mencerna komponen sel, misalnya fosfolipase, dia akan aktif mencerna membran sel. Protease, dia akan mencerna protein-protein yang ada di dalam sitoplasma. Kemudian endonuklease, dia akan mencerna protein-protein yang ada di inti. Sehingga akhirnya sel-selnya itu akan mengalami kematian. Kemudian stres oksidatif ini adalah kayak radikal bebas, jadi kayak molekul-molekul yang dia biar apabila dia berinteraksi dengan organ-organ itu, dia akan merusak organ itu. Prinsipnya proses oksidatif itu dia biasanya dikendalikan oleh mitokondria. Kalau mitokondria kurang, proses yang ada, maka dia dinetralisir. Akhirnya dia akan merusak tadi ya, merusak membran sel, merusak fungsi mitokondria dan yang lain. Kemudian karena ada kerusakan tadi, akhirnya terjadi gangguan permeabilitas membran tadi ya. Karena mungkin dicerna oleh membran fosfolipase, energinya berkurang, terjadi kebocoran di situ, akhirnya terjadi kerusakan membran. Kemudian juga biasanya karena ATP-nya kurang, maka kita butuh mensintesis protein, memperbaiki protein, akhirnya banyak protein-protein yang tidak bisa diperbaiki. Akhirnya terakumulasi akan terjadi kerusakan DNA-nya. Oke, tadi ya, ceritanya tadi banyak sendiri. Maka bisa seperti ini, nanti bisa dibantu sendiri. Terus seperti tadi gambarannya. Mitokondria tadi, nanti rosnya akan naik, ATP-nya turun, akhirnya prosesnya. Glukasi tadi karena tenaganya nggak bisa membuang ke atas, akhirnya dia akan masuk ke mitokondria, masuk ke sini, akhirnya mengunci proses enzimatik di sini, jadi kerusakan nanti ya. Sama oksidatif tadi sama deh ya. Ini adalah harusnya mitokondria itu pasti ada ROS itu penting. ROS itu penting untuk membunuh bakteri, juga penting untuk membunuh organ-organ yang tidak berfungsi, nggak normal, sel-sel yang sudah mati itu. Fungsi ROS untuk mengeliminasi itu, tetapi dia dikendalikan jumlahnya dia nggak terlalu banyak dengan antioksidan. Antioksidannya ada ini SOD ini, SOD, sulfur oksidase dismutase. Jadi ada superoksid ini akan dinetralisir menjadi H2O2. Ada juga yang glutathione peroksidase, nanti dia akan mengubah itu ke menjadi senyawa H2O. Atau katalase jika mengubah H2O2 menjadi air dan oksigen sehingga tidak reaktif. Dan ketika ini mitokondrianya rusak, maka ini juga akan berkurang sehingga radikal bebas dia, bebas melakukan aktivasi yang lain-lain, mengalami jadi protease yang mengalami aktivasi kerusakan DNA akan terjadi proses di kerusakan DNA, perbaikan proteinnya rusak, kemudian mutasi genetiknya. Ini tadi ya, sama. Ya, ini pentingnya proses. Ya, nah, ya usah ya, ya usah. Ya, yang penting proses dua. Jadi proses itu ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur intrinsik, yang kita sebut sebagai mitokondrial pathway. Dan yang kedua adalah jalur ekstrinsik, jalur dia reseptor pathway, jadi salur dari reseptor matian. Jadi kalau kita lihat sel seperti ini ada mitokondria, ini ada reseptor kematian. Jalur intrinsik diaktifkan oleh jalur ini mitokondria. Misalnya ada kerusakan mitokondria karena ini dia, karena growth faktornya hilang, jika ada growth faktor ya yang mempertahankan sel untuk hidup hilang, maka mitokondria ini akan menerima rangsangan itu sebagai proses untuk mengaktifasi program kematian apoptosis atau kerusakan DNA. Ini jangan diperbaiki, maka akan mensinyalkan mitokondria untuk melakukan proses mengaktifkan protein-protein pro-apoptosisnya. Ya, ini protein itu kan disebut sebagai BCA2 family. Tapi tadi dia BCA2 family itu dia ada dua. Ada keluarga yang pro apoptosis, ada yang keluarga yang anti apoptosis.
Yang pro apoptosis adalah BAK dan BAB, BAK dan BAX. Jadi BAX dan BAK ini dia pro apoptosis. Sedangkan BCL2 dan BCLX dia adalah anti apoptosis. Sehingga nama BCL2 family ini diambilkan dari yang anti. Jadi ada anti. Kalau BCL2 family berarti pikirnya masih dua. Ada yang pro dan anti. Lalu ada bilang BCL2 berarti dia anti apoptosis. Oke, kemudian nanti ketika yang aktif adalah yang pro apoptosis, maka mitokondria akan mensekresikan sitokrom C. Sitokrom C ini dia akan mengaktifkan caspase. Caspase ini adalah suatu protein yang berfungsi yang tentaranya. Dia merupakan senjata utamanya proses apoptosis. Ada banyak. Ada yang disebut dengan inisiator, 8, 9 itu inisiator. 8 bisa lupa. Kemudian ada eksekutor. Eksekutor bisa 3, 6, 2 gitu. 3, 6, 2 itu eksekutor. Tapi yang paling sering adalah caspase 3. Sehingga nanti ketika inisiator diaktifkan, caspase 8 mengaktifkan caspase 9. Nah, caspase 9 itu akan mengaktifkan eksekutor caspase 3. Caspase 3 nanti akan mengaktifkan endonuklease aktivasi ada di tengah titiknya, kemudian akan membreakdown sitoskeletonnya ini, sehingga nanti bentuknya seperti benda-benda apoptosis. Dan benda-benda apoptosis ini nanti akan dimakan oleh makrofag atau fagosit. Itu jalur distresi. Sedangkan jalur distresi itu apabila ternyata reseptor kematian itu ditempeli oleh substratnya. Ada dua. Yang pertama adalah FAS. FAS ini nanti berinteraksi dengan FAS ligand. Di sini namanya FAS ligand. FAS kalau bisa dengan FAS ligand, maka dia akan mengaktifkan protein adaptor, mengaktifkan namanya inisiator caspase tadi, caspase 9, caspase 8 tadi, sehingga akan mengaktifkan caspase 3 jadi apoptosis. Atau TNF alpha. TNF alpha akan bereaksi dengan TNF reseptor, sehingga nanti dia akan memicu proses apoptosis tadi. Ya, prinsipnya itu. Jadi, kalau ada growth faktor yang dengan substratnya dari sel hidup, maka sitokrom C-nya ini dia tidak akan diaktifasi, tidak akan menghasilkan caspase tadi, caspase inisiator dan eksekutor tadi, caspase 8, 9, terus eksekutornya caspase 3 tidak akan diaktifkan, sehingga hidup. Tetapi kalau hilang, maka ini akan deteksi sebagai tanda bahwa sel itu akan mengalami kematian apoptosis, bisa hilang, radiasi, protein dan internal ya. Kemudian akan mengaktifkan yang anti, yang pro. Bak sama baknya akan aktif. Sedangkan yang ini akan dihambat. Yang nanti akan dihambat. Ini dihambatnya akan aktif. Sehingga nanti setelah diaktifkan, dia akan mensekresikan sitokrom. Sitokrom ini akan disekresikan dikeluarkan masuk. Kemudian sitokrom ini akan mengaktifkan aktivasi caspase inisiator, caspase eksekutor, jadi proses apoptosis. Ya, itu. Dan selesai. Pembersihan sel, apoptosis tadi, ini akumulasi, ya prinsipnya ini jadi nanti tidak dibalik diri ya. Akumulasi intraseluler ini terjadi penyebabnya ada 3 ini. Bisa dibayangin ya. Kalau misalnya jumlahnya yang masuk banyak, maka sel itu akan menampung lebih banyak. Itu normal ya. Yang kedua, kalau jumlah alat transportnya untuk mengeluarkan itu terganggu atau metabolisme terganggu, enzim terganggu, maka kandungan ini akan tetap di dalam sel. Jadi ada pertama adalah jumlah inputnya banyak, yang kedua mekanisme di dalam selnya yang terganggu, enzim terganggu, transportnya terganggu, maka terjadi akumulasi. Yang ketiga adalah proses tadi pengeluarannya, ekspresinya. Misalnya jumlahnya banyak, metabolisme bagus, bisa diubah-ubah, tapi tidak bisa dikeluarkan, tidak diekspresikan, tidak ada transportnya, maka akan terjadi proses akumulasi di dalam sel. Prinsipnya 3 itu, tergantung dilihat apakah ini terjadi karena kebanyakan intake, kebanyakan makan. 2, apakah kelainan metabolisme atau genetik karena gangguan enzimatik, atau kelainan transporter karena kelainan antibodi yang lainnya itu. Sama, prinsipnya seperti itu semua. Kemudian ada kalsifikasi. Kalsifikasi ada 2, distrofik dan metastatik. Distrofik ini intinya adalah dia terjadi pada sel-sel yang mengalami kematian. Selnya mati, menjadi masa amok, menjadi kalsifikasi. Sedangkan metastatik, dia tidak ada kematian, tapi ada satu syarat, ada hiperkalsemia. Jadi kalsium di dalamnya banyak,
banyak sekali, kemudian luber-luber ya. Akhirnya ketika berjalan ke seluruh udara, maka kadang-kadang dia akan nempel ke fosfat. Terjadi akumulasi di tempat-tempat yang terjadi interaksi antara kalsium kebanyakan tadi dengan fosfat. Jadinya penimbunan kalsifikasi namanya metastatik. Sehingga kalau tanya perbedaannya ada kali ya, distrofik berarti ada kematian sel. Kalau dan tidak ada hiperkalsemia. Sedangkan metastatik itu syaratnya harus ada hiperkalsemia di darah dan tidak perlu adanya kematian sel. Penuaan sel yang sedang diteliti ya, ini yang jadi tantangan peneliti sekarang. Bagaimana caranya bisa menunda penuaan sel? Kalau perlu kembalikan jadi yang lebih mudah lagi. Ya, ternyata kalau kita lihat penuaan sel itu dipengaruhi oleh lingkungan luar dan metabolisme insulin growth factor. Kalau misalnya terjadi peningkatan metabolisme insulin meningkat, ROS-nya juga meningkat, reaktif meningkat, maka akan terjadi kerusakan DNA. Kerusakan DNA ini akan dimutasi. Kalau selnya mutasi, selnya akan dimasukkan ke senescen atau diapoptosis, dimatikan. Atau telomer shortening. Jadi manusia itu sejak sebelum lahir, sejak lahir di kandungan itu sudah diprogram. Nanti sel ini akan membelah berapa kali dan akan mati setelah berapa kali pembelahan. Caranya gimana? Caranya dengan cara mendeteksi telomer ini. Jadi telomer ini ketika sel membelah itu, telomer itu akan berkurang, terpendek sampai ke area di mana ditandai sebagai area mentok. Oh, berarti tidak bisa membelah lagi. Berarti kamu sudah tua, kamu sudah harus saatnya untuk meninggalkan dunia apoptosis ya. Masuk ke sel, kemudian dia akan masuk ke apoptosis. Nah, ketika kita bisa memodifikasi ini, maka sel itu akan mati. Ini yang dinamakan autophagy. Jadi ketika sel itu membelah harusnya 10 kali harusnya mentok itu. Ada enzim nanti telomerase, kemudian diaktifkan telomerasenya, jadi 20 kali lagi. Membelah 10 lagi, mau habis, diaktifkan lagi 20 kali lagi. Sehingga sel-sel ini tidak akan mati. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengendalikannya. Bisa dibayangin ya, manusia itu kan tiap hari ada pembelahan dari kulit ya. Kulit membelah, ada maturasi, lama-lama mati. Kalau sampai telomerasenya itu ada, di stop, tidak dihentikan, maka kulit itu akan tumbuh terus. Jadi umur kalian panjang, ratusan tahun, tapi kulit kalian setinggi Monas itu. Sama saja deh. Kan nggak lucu juga. Jadi umurnya panjang tapi kulitnya besar. Jadi intinya adalah bagaimana caranya agar telomernya itu bisa tetap panjang, tetapi dia bisa berfungsi dengan baik. Itu yang belum bisa ditentukan. Kemudian ada proteinnya abnormal karena kerusakan tua-tua, akhirnya dia abnormal, akhirnya penurunan fungsi sel. Sehingga caranya adalah gimana? Tapi ya, karena faktornya insulin ini diturunkan insulinnya, insulin berfaktor sinyal diturunkan. Salah satu caranya apa nih? Puasa. Teman-teman kalau dia ada, jangan kebanyakan makan. Jadi kalau banyak makan, IGF-nya akan tinggi. Artinya IGF ini nanti melakukan terjadinya kerusakan DNA, sehingga cepat mati. Ya, TOA juga bisa diturunkan, sehingga nanti bisa mengurangi risiko penuaan. Ya, oke, tambahan. Ada pertanyaan nih?